Jadi coba ini David. Pindah aja ini ya Pak. Kan kantor. Ini berikut penampakan nyamuk kalau kita perhatikan di bawah mikroskop. Ini kebetulan jenis nyamuk yang paling besar. Tadi sudah dipaparkan, sudah dijelaskan. Nah, itu yang Ini bagian yang proboscisnya. Kemudian ini merupakan palpusnya. Bapak Ibu terlihat di layar ya, terlihat Terlihat. cukup jelas ya. ya sangat jelas. Ya. Kemudian di sini ada antenanya. Ini bagian kepalanya. Tadi untuk identifikasi bagian tubuh nyamuk dibedakan ke dalam 3 kelompok besar. Kita lihat yang pertama tadi ada kepala, kemudian ini toraksnya, lalu di sini ada abdomennya. Untuk mengetahui genus nyamuk, yang pertama kita perhatikan adalah bagian putellumnya, yaitu yang berada di toraks bagian belakang. Kita posisikan nyamuk pada posisi dorsal di bawah mikroskop. Seperti berikut. Sebenarnya bagus. Kamera mikroskopnya. Ini merupakan bagian putellumnya. Tadi yang sudah dipaparkan di sini lagi, ini merupakan putellum satu lobi. Kemudian setelah kita lihat putellumnya, kita peroleh bahwa itu merupakan satu lobi. Lalu kita menuju ke bagian proboscisnya. Untuk melihat proboscis, kita ubah posisi nyamuk pada posisi ventral. Seperti berikut. Ini akan nampak ini proboscisnya. Kebetulan proboscisnya terlihat tidak lurus dan melengkung ke bawah. Ini merupakan ciri khas dari nyamuk genus Toxorynchidae. Jadi dari 2 ciri tadi sudah dapat kita peroleh bahwa nyamuk tersebut merupakan nyamuk genus Toxorynchidae. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa. Siap dulu. Kita lanjut ke genus nyamuk yang kedua. Untuk melihat di mana letak putellumnya. Seperti tadi di awal. Nah, berikut ini putellumnya. Mungkin Bapak Ibu di lapangan sudah pernah melihat atau menangkap nyamuk jenis ini seperti ini. Ya mungkin. Sudah. Ya. Kira-kira yang- apa ini Bapak Ibu ya? Ini bisa jadi Aedes, 3 kolom kan? Ya. Lihat dari gambar bisa jadi Aedes, bisa jadi pilot. Iya. Iya. Non-anopheles. Bisa jadi karena yang ada ornamennya gelap terang seperti ini biasanya ada Aedes, ada Anopheles ya Ya. Pak. Nah, ini terlihat, ini variasi putellumnya. Ini masih satu lobi. Kalau kita perhatikan tadi, seperti yang Toxor tadi, putellumnya membulat juga. Satu lobi, cuman memang
tipenya berbeda ya. Tadi yang faktor tadi tidak terlihat ada bagian lateral lobe dan middle lobe-nya. Kalau kita jajarkan, Ini bagus banget kameranya. ini yang miliknya faktor tadi. Oh, ini yang scutellum pada genus yang kedua. Kemudian kalau sudah diperoleh scutellum yang satu lobi, kita lanjut pada posisi ventral untuk melihat proboscisnya, proboscis dan palpusnya. Berikut kalau diperhatikan, yang ini di bagian bawah ini merupakan proboscis nyamuk. Kemudian yang di atas ini ada sepasang, ini bagian maxillary palpusnya. Kira-kira ini genus apa nih Bapak Ibu ya? Mungkin sering bertemu atau papasan di lapangan ya? Aedes. Bisa jadi Aedes, bisa jadi tulek Iya. kayak tulek. Sejajar itunya. Sejajar. Tadi yang palpus dan proboscisnya sama panjang. Yang sejajar Aedes. Genus Anopheles. Anopheles. Iya. Tadi yang ciri khasnya Anopheles itu mempunyai proboscis dan palpus yang sama Sejajar. panjang atau hampir sama panjang. Ada beberapa spesies Anopheles yang palpusnya itu tidak sama panjang dengan proboscis, tapi hampir sama panjang. Berbeda jauh nanti dengan kalau yang Culex dan Aedes. Itu perbedaan panjang pendeknya cukup jauh. Oke, jadi kita sudah mendapatkan dua genus. Yang pertama tadi Toxor dengan ciri proboscisnya yang melengkung tajam ke bawah, scutellumnya satu lobi. Yang kedua Anopheles. genus Anopheles, scutellumnya juga satu lobi. Kemudian khasnya proboscis dan palpusnya sama panjang. Ya, ini Mikroskop. Jadi khasnya Anopheles itu umumnya mereka mempunyai variasi gelap terang pada sayapnya. Walaupun ada beberapa spesies dia yang cenderung gelap, hanya puncaknya hanya beberapa saja. Untuk jika nanti identifikasi ke arah spesies, nanti untuk grup-grup tertentu akan lebih detail ke venasi sayapnya. Tapi kalau kita perhatikan di sini venasi sayapnya itu ada
6 urat yang terdiri dari di sini ada kosta, yang sini hampir menyatu dengan subkosta, kemudian di sini urat 1, kemudian di sini ada urat 2 yang bercabang, kemudian di sini urat 3, lalu ini urat 4 juga bercabang, lalu ini urat 5 juga bercabang, kemudian ini yang terakhir urat 6. Nanti untuk ke arah genus kita perhatikan ada yang ciri khasnya ada di sisi sayapnya. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini termasuk sisi sayap yang runcing dan simetris. Baik, kita rancang pertama, diulang lagi, kita posisikan nyamuk dorsal di bawah mikroskop. Oh ya Bapak Ibu, biasanya kalau melakukan pengamatan di lapangan, mikroskopnya menggunakan yang dissecting ya, yang perbesarannya 56 kali ya. Iya, Kali. Sama ya. 50 kali. Kita atur posisinya dorsal seperti ini, kemudian kita cari letak kotelum ada di bagian toraks paling belakang. Kalau dari depan, ini kepala, ini kepalanya, kemudian ini toraks, posisi kotelum ada di sini. Jadi kita posisikan agak miring sedikit. Kalau kita perhatikan, ini kotelumnya bentuknya berbeda dengan yang genus pertama dan kedua tadi ya. 3 kolom. Terlihat boten ya Bapak Ibu? Ada 3. Ya, ada 3 Pak. Jadi ini kotelumnya 3 lobi. Di sini ada lateral lobe, middle lobe, dan ini lateral lobe yang kedua. Ini termasuk kotelumnya yang 3 lobi. Kemudian setelah kita peroleh kotelumnya 3 lobi, kita lanjut untuk melihat probosisnya. Untuk melihat probosis, kita ambil posisi nyamuk pada posisi lateral. Kira-kira sudah pernah menemukan nyamuk ini belum Pak? Ayo ke sini kalau nggak salah Bu ya. Iya, ini. Ini probosisnya agak melengkung ke bawah, tapi sedikit tidak setajam yang toksor tadi. Kalau toksor tadi kan sangat tajam ya melengkungnya. Kalau ini hanya sedikit kurang lebih di sepertiga ujungnya. Amigares. Iya, Miguel. Amigares. Armigeres nih Pak, terus Armigeres. Ciri khasnya Armigeres itu ada di bagian proboscis yang agak melengkung ke bawah di bagian ujungnya, kurang lebih seperti itu. Ini palpusnya. Kalau kita perhatikan tadi ada perbedaan dengan yang Anopheles nih. Tadi kalau Anopheles kan sama panjang ya dengan proboscisnya. Kalau ini Armigeres lebih pendek palpusnya dibandingkan dengan proboscis. Armigeres itu ada yang nanti palpusnya itu kurang lebih sepertiganya 3/4, kurang lebih 3/4 dari panjang proboscisnya itu ada Pak. Yang palpusnya panjangnya 3/4 dari panjang proboscisnya. Itu ciri khasnya untuk genus Armigeres. Dia kotelumnya 3 lobi, agak melengkung ke bawah di sepertiga ujungnya.
kombinasi sayapnya anak perawat tadi cukup jauh berbeda ya. Ini titiknya hampir seragam, tidak ada ornamen gelar perayaan, hanya gelar saja. Kemudian titiknya di sini ini termasuk yang sempit dan simetris. Ini sama, uratnya juga sama. Di sini ada urat satu, dia tidak bercabang dari pangkal sini sampai di sana. Kemudian ini urat keduanya bercabang 21 dan ini 22. Kemudian urat 3 dia tidak dari pangkal sayap, tapi dia dari sini, ini urat ketiga. Kemudian urat keempatnya ini bercabang 41, 42. Kemudian di sini ada urat kelima, dia juga bercabang 51 dan 52. Kemudian ini urat keenamnya. Ini tadi untuk jenis Parmigerae itu ciri utamanya skutelumnya tidak lobi, kemudian proboscisnya agak melengkung ke bawah di bagian bibirnya. Kita posisikan nyamuk pada posisi dorsal sama seperti yang pertama tadi. Kalau kita perhatikan ini kira-kira berapa lobi ya Pak? Bapak, Ibu? Tiga. 3 lobi ya? 1, 2, dan 3. Iya. Jadi kalau satu lobi tadi dia hanya membulat, kalau ini terlihat ada 3 Melengkung. bulatan. Kemudian setelah diketahui skutelumnya ada 3 lobi, lalu kita selanjutnya untuk melihat proboscisnya. Kira-kira ini proboscisnya lurus atau melengkung ya Bapak Ibu? Agak melengkung. Lurus ya. Nanti mungkin waktu di lapangan nanti akan menemukan beberapa nyamuk dengan proboscisnya yang melengkung tapi ke atas, melengkung ke atas. Biasanya karena nyamuknya itu udah terlalu kering dan waktu mematikannya itu posisinya kurang maksimal. Nah, setelah kita lihat proboscisnya lurus, kita perhatikan dia sama panjang tidak dengan valvusnya. Valvusnya sebelah sini valvusnya ada sepasang. Ternyata tidak sama panjang dan lurus. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk melihat ke arah sayapnya. Untuk melihat ke arah sayapnya, kita harus posisikan nyamuk pada posisi dorsal lagi. Tergantung posisi sayapnya. Kalau waktu dibikin spesimen sayapnya lekuk gitu, kita sesuaikan.
ini sayapnya sudah terlihat. Di sini ada beberapa titik. Pada titik sayapnya itu kita perhatikan apakah titiknya itu simetris atau tidak. Kira-kira ini simetris atau tidak ya Bapak Ibu? Gimana? Jadi untuk melihat titik sayapnya itu simetris atau tidak, kita ambil satu urat, kemudian kita perhatikan sepasang titiknya kanan kiri. Jadi jangan memperhatikan keseluruhan, nanti akan jadi bias. Ini terlihat ya di layar Bapak Ibu ya. Terlihat. Titik sayap kanan dan kirinya pada pada kursor yang saya tunjuk ini kalau dilipat tidak simetris ya, terlihat ya. Ini ciri khasnya dari genus nyamuk ini. Ada yang mungkin di lapangan pernah menemukan nyamuknya agak kekuningan biasanya, agak besar, Iya. cenderung ada yang sangat kuning. Kalau diperhatikan dia di sayapnya itu terlihat gelap terang seperti itu yang rapat, tapi tidak seperti sayapnya Anopheles. Kalau Anopheles tadi gelap terangnya kan ada jedanya ini, kalau ini tidak beraturan, jadi membaur. Kalau yang Anopheles tadi ada sisi gelap kemudian terang, itu satu rangkaian yang membentuk pola. Kalau ini tidak beraturan. Ini merupakan ciri khas dari genus nyamuk Mansonia. Mantap. Kalau secara ini nyamuknya seperti ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan, jadi titik-titiknya itu sangat lebat, baik di bagian abdomennya, di bagian femurnya. Itu untuk genus Mansonia. Tadi kita sudah dapat berapa genus ya Bapak Ibu ya? Ada Mansonia, Nigeres, Oxford, Oxford, Anopheles, Megara, Armicera, dan yang ini genus Mansonia. Coba kita lihat dari langkah pertama. Kita lihat kupelnya. Culex. Ya, Bapak? Culex. Iya, betul Pak. Ini nyamuk kolek. Sering dapat di mana Bapak? Oh banyak nih. Iya? Di tempat umum kayaknya ini kalau Culex. Oh, Di iya. septic tank, Banyak semua. sekali ya Pak, di luaran ya Pak. Ini kutelumnya kira-kira berapa logi Bapak Ibu? Kalau tiga, kita perhatikan. tiga, Satu ya, Tiga. logi pertama, kedua, ketiga. Lateral lobe dan ini lobnya. Ini ada tiga logi. Jadi ini kutelumnya sama dengan yang Armicera, Mansonia, dan ini nanti kita lihat ini apa jenisnya. Kutelumnya sudah kita dapat 3 logi, lalu langkah selanjutnya kita lihat proboscis, proboscis. Proboscis kita posisikan nyamuk pada
posisi lateral. Nah, kebetulan ini kakinya ya Bapak Ibu. Jadi proboscisnya ini ketutup sama kaki ini. Ini proboscisnya kira-kira lurus atau melengkung ya? Lurus. Terus Lurus ini ya. Proboscisnya lurus, tidak melengkung. Kemudian kalau kita perhatikan sama panjang tidak sama valvusnya. Nah ini proboscisnya, ini maxillary valvusnya, ada satu pasang. Ini tidak sama panjang. Tapi nanti kalau Bapak Ibu menemukan nyamuk di lapangan, kebetulan itu nyamuk jantan, kalau diperhatikan mau itu virusnya kulet, aedes, ataupun armigeret, itu umumnya valvus dan proboscis akan sama panjang. Bahkan valvusnya itu mungkin akan lebih panjang dibandingkan dengan proboscisnya. Setelah kita peroleh proboscisnya lurus, lalu kita langkah berikutnya kita lihat ke sayapnya. Ini posisi sayapnya. Terlihat tidak ini sisi sayapnya dari layar Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini termasuk yang simetris atau asimetris ya? simetris. Ya? Simetri kayaknya Bu. Simetris ya. Ini termasuk sisi sayap yang simetris. Kalau asimetris tadi seperti yang Mansonia tadi, sisiknya biasanya lebar, kemudian kalau dilipat kanan kirinya tidak sama, tidak bisa menutup dengan sempurna. Kalau ini sisiknya itu runcing, kita menyebutnya biasanya sisiknya itu lancip atau runcing. Kalau sudah kita dapatkan sisik nyamuknya itu simetris, lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, bagian postirakular. Tadi di materi sebelumnya, bagian postirakular ada di sebelah mana ya Bapak Ibu? Coba zoom. Ada di toraknya. Zoom. Jadi di sini posisi postirakularnya. Nggak runcing dia. Iya. Iya. Tadi kalau kita perhatikan untuk melihat posisi di mana letak postirakularnya bisa kita dari koksa kaki depan. Ini kaki depannya, ini koksanya, kita naik ke atas. Di sini ada sternocleidomastoid. Nah, di sebelah sininya, ini postirakularnya. Ini kalau kita perhatikan bentuknya seperti, kita sering menyebutnya seperti telinga ayam. Kemudian dia posisinya itu ada di bawahnya. Di sini ada bagian yang menyerupai mata. Dia biasanya lebih terlihat sedikit transparan dibanding dengan area sekitarnya. Ini namanya spirakular. Nah, postirakular ada di bawahnya ini. Nah, nanti yang perlu kita lihat di sini adalah ada rambutnya atau tidak di bagian postirakular ini. Kalau ada rambutnya, biasanya dia ada di posisi ini, posisi atas ini. Jadi postirakular itu mulai dari sini, ini
ini sub pospirakularnya yang memanjang ini. Ada beberapa nyamuk yang di sini ada sisiknya, ada yang hanya ada rambutnya, ada yang tidak memiliki rambut maupun sisik. Kira-kira ini ada rambutnya tidak ya? Ya kelihatan tidak ada kayaknya. Kurang begitu terlihat ya? Iya, kalau dilihat dari sekarang di layar tidak ada sih kelihatan. Oke. Biasanya kalaupun itu rambutnya itu kebetulan rontok atau patah, itu di sini menyisakan titik-titik hitam, seperti kalau bekas rambut dicabut gitu, Ya, ya. ada titik-titik hitamnya. Kalaupun rambutnya sudah tidak ada. Nah, kebetulan ini tidak memiliki rambut pada bagian pospirakularnya. Nah, ternyata sudah ketemu jenisnya apa ini. Jadi, jenisnya tadi Cutellumnya Pygalobi, kemudian proboscisnya lurus, lalu sisi sayapnya simetris, dan pada bagian pospirakularnya ternyata tidak mempunyai rambut. Berarti ini genusnya Kulex. Ini ciri khasnya Kulex. Kulek. Kulex 1, Kulex 2. Udah ketahuan Pak, ini genusnya Pak. Iya. Langsung. Oke. Ini genus primadonanya ya. Kita ulangi langkah awal lagi. Posisikan nyamuk pada posisi dorsal. Kemudian kita cari belakang torak. 3 lobby. Berapa lobby Bapak Ibu? 3. 3 nih, kelihatan jelas nih. Kalau sudah diperoleh 3 lobby, kita lanjut ke langkah berikutnya. Proboscis. Bisa kita ubah biar lebih jelas posisinya. Kita posisikan lateral, kita lihat proboscisnya. Nah, seringkali kita menemukan membuat awetan dengan kondisi seperti ini Pak. Seperti ini Bapak Ibu. Lihat proboscisnya. Ini termasuk melengkung atau lurus gitu kalau kayak gini nih. Lengkung. Ini termasuk lurus ya. Ini melengkungnya kalau nyamuk itu ciri khasnya apa proboscis melengkung, itu biasanya melengkungnya itu ke bawah. Melengkungnya ke bawah. Ini kalau kita perhatikan ini karena waktu membuat spesimen itu dia waktu kita mematikan itu pada kondisi yang tidak optimal. Jadi kalau kita perhatikan lagi, ini juga fokusnya angkat tangan ini ke atas. Ini termasuk proboscisnya yang lurus nih. Kalau sudah kita tahu proboscisnya lurus, kita ke langkah berikutnya. Kita lihat. Kita lihat sayapnya. Kalau kita perhatikan, ini sisi sayapnya juga cantik dan kira-kira simetris apa tidak ya? Simetris. Simetris ya. Ini termasuk sisi sayap yang simetris. Tapi sama seperti tipe sayapnya Armigires dan tipe sayapnya Kulex. Kalau sudah kita peroleh sisi sayapnya itu simetris, kita lanjut ke posisi untuk mencari pospirakular.
Nah, jadi di sini untuk memudahkan mencari pos spirakular, kita bisa dari kok sangat di depan, ini kok sangat di depan, naik ke atas. Lalu di sini ada pos spirakularnya, kemudian ini pos spirakularnya, dia tepat berada di bawah spirakular yang bentuknya seperti mata yang terlihat transparan dibandingkan dengan bagian di sekitarnya. Nah, di sini ini posisi pos spirakularnya. Yang kita lihat di sini adalah ada tidaknya rambut pada bagian atas ini. Kira-kira ada tidak ya? Tidak kurang begitu ini ya dari layar Bapak Ibu ya. Jadi di sini sebenarnya di sini ada rambut-rambutnya Bapak Ibu di bagian sini. Ini merupakan ciri khas dari genus nyamuk Aedes. Jadi perbedaannya dengan genus Culex tadi adalah ada tidaknya rambut pada bagian pos spirakular.